Kongres luar biasa PSSI tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Itulah kata-kata yang selalu terlintas dalam pikiran saya. Kenapa belakangan ini meskipun hingar-bingar kontestasi pemilihan calon ketua umum PSSI yang baru dan sekaligus pemilihan wakil ketua beserta exco di dalam tubuh organisasi PSSI sangat ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan, saya sama sekali tidak terlalu tertarik untuk membahasnya. Karena saya meyakini apapun hasilnya tidak akan terlalu membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi sepak bola kita. Mengapa demikian? Karena yang pertama, campur tangan politik masih terlalu kuat di dalam program atau acara Kongres luar biasa nanti. Ini terbukti dari banyaknya para tokoh-tokoh politik yang masih terlibat di dalam Kongres luar biasa PSSI yang akan digelar 16 Februari nanti. Sebut saja tokoh-tokoh politik seperti calon ketua umum, ada 2 orang, yaitu ada Pak Lanyala Mataliti sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, kemudian juga ada Pak Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN saat ini. Ini adalah 2 calon yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua Umum PSSI yang baru. Kemudian di kursi Wakil Ketua Umum juga ada calon-calon yang sedikit banyak memang seorang tokoh-tokoh politik, seperti sebut saja calon Wakil Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Zainuddin Amali, yang sekarang juga menjabat sebagai Menpora. Kemudian di kalangan exco pun ada tokoh politik seperti Andre Rosiade juga saat ini mulai ikut terjun dalam kontestasi kepengurusan PSSI. Ini menjadi sedikit banyak kekecewaan bagi saya pribadi, karena kenapa saya sebelumnya sudah membahas di video saya bahwa ada kabut politik yang menggenggam atau mencengkram sepak bola kita, dan itu sangat mengganggu dari perkembangan sepak bola kita. Sekarang masih sama, bahkan semakin banyak tokoh politik yang secara terang-terangan ikut ke dalam kepengurusan PSSI. Ini bagi saya sangat tidak baik. Kenapa? Karena politik tidak bisa dicampur dengan olahraga, karena sedikit banyak kepentingan politik nantinya akan terbawa ke dalam dunia olahraga, di mana dunia olahraga itu mengusung semangat fair play, sedangkan politik kita tahu segala cara bisa dilakukan demi kekuasaan. Itulah politik. Kemudian faktor yang kedua yang membuat saya juga tidak semangat untuk membahas kontestasi pemilihan pengurus PSSI yang baru adalah masih bercokolnya nama-nama lama di dalam calon kepengurusan PSSI. Sebut Pak Lanyala juga seorang orang lama yang pernah berkecimpung di dalam sepak bola nasional. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sebelumnya, dan kita semua tahu seperti apa kondisi PSSI kita ketika beliau dulu pernah menjabat sebagai Ketua Umum. Sepak bola kita seperti apa. Kemudian di calon Wakil Ketua juga begitu, masih ada nama-nama lama seperti Yunus Nusi, sekjen yang beberapa waktu lalu cukup menggeparkan beberapa pihak karena dia mengadakan pertemuan di luar sepengetahuan Ketua Umum resmi, yaitu Pak Iwan Bule. Kemudian di nama-nama calon exco juga masih banyak sekali nama-nama lama, sebut seperti Ahmad Riyad, Juni Rahman, Yunus Nusi juga banyak sekali. Ini menjadikan saya sedikit pesimis bahwa nantinya hasil KLB akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan sepak bola kita. Mari kita bahas sedikit tentang 2 calon ketua umum yang saat ini digadang-gadang menjadi calon terkuat sebagai ketua umum PSSI berikutnya. Yang pertama kita bahas Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir secara track record memang kita harus akui beliau adalah orang yang luar biasa hebat.
Beliau adalah orang yang berpengalaman, tidak hanya di sepak bola nasional, bahkan sepak bola dunia. Beliau sempat menjabat sebagai presiden dari klub besar dunia, yaitu Inter Milan. Beliau bahkan tidak hanya di dunia sepak bola saja, dalam track recordnya sebagai orang yang aktif bergerak di dunia olahraga, yaitu dia juga aktif di dunia basket. Bahkan beliau menjadi salah satu tokoh yang membawa dunia basket Indonesia menjadi lebih baik sebenarnya. Memang secara track record luar biasa sekali, kita harus akui itu, bahwa Pak Erick Thohir memang orang yang potensial untuk merubah kondisi persepak bolaan tanah air kita dari kondisi yang seperti saat ini, hancur, carut marut, tidak karuan. Pak Erick Thohir memang menjanjikan untuk membawa perubahan itu. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah Pak Erick Thohir masih membawa gerbong lama di dalam kampanyenya menuju kursi PSSI 1. Nama-nama seperti Iwan Budianto, Yunus Nusi, Juni Rahman, semua ada di gerbong Pak Erick Thohir. Dan inilah yang membuat saya pesimis dan kecewa terhadap pencalonan beliau. Sebenarnya saya sangat suka dengan profil beliau, Pak Erick Thohir, luar biasa. Beliau juga seorang manajer yang bagus, orang yang bisa melaksanakan tata manajemen yang sangat luar biasa, dan itu potensial untuk membawa kepengurusan PSSI ke era yang baru, era yang lebih baik. Tetapi dengan adanya gerbong-gerbong lama ini yang selama ini sebenarnya merekalah momok dari sepak bola kita, merekalah orang-orang yang selalu menjadi batu karang yang menghambat langkah-langkah dari sepak bola kita. Iwan Budianto, semua sudah tahu, dia pemilik klub Arema Malang, Arema FC. Arema belakangan menjadi sorotan, tapi lihat, meskipun Arema menjadi sorotan, tragedi Kanjuruhan tidak memberikan atau tidak menjadikan Arema sebagai klub yang mendapatkan sanksi tegas dari PSSI. Sanksinya cukup ringan, hanya dilarang berlaga di kandang dan dihadiri oleh supporternya selama sisa musim, itu saja. Tidak ada pengurangan poin, tidak ada degradasi, tidak ada sanksi-sanksi yang cukup berat bagi Arema. Bahkan untuk fansnya juga sebagai Aremania, bagi saya adalah salah satu kunci dari tragedi Kanjuruhan. Meskipun sekarang Aremania banyak menuntut usut tuntas di mana-mana, mereka seolah-olah lupa bahwa mereka lah salah satu penyebab dari tragedi Kanjuruhan juga. Bukan hanya kesalahan dari pengamanan, tetapi invasi ke lapangan yang dilakukan oleh Aremania juga merupakan salah satu kunci dari terjadinya tragedi Kanjuruhan. Tapi apakah ada satu saja dari anggota Aremania yang turun ke lapangan itu menjadi tersangka? Tidak ada. Aremania mendapatkan kursi VIP. Kata ini saya pinjam dari salah satu pemerhati sepak bola nasional, Akmal Marhali, bahwa Aremania atau Arema FC mendapatkan fasilitas VIP dari PSSI karena mereka sudah lepas dari hukuman. Mereka juga mendapatkan banyak sekali keringanan-keringanan dari PSSI. Nah, itulah yang membuat kenapa saya sedikit pesimis. Nantinya Pak Erick Thohir bisa dengan luar biasa mengatur PSSI jika beliau berhasil memenangkan kontestasi PSSI 1. Kenapa? Karena dua kepengurusan PSSI sebelumnya ada dua jenderal yang gugur. Jenderal pun gugur. Kenapa? Karena di belakang jenderal-jenderal itu gerbongnya gerbong lama. Kekuatannya kekuatan lama. Mafianya tetap ada di sana. Nah, nanti apakah Pak Erick Thohir bisa mengatasi itu? Kalau Pak Erick Thohir terpilih, saya sedikit banyak saya cukup pesimis. Kemudian calon ketua umum yang kedua yang juga digadang-gadang menjadi pesaing kuat dari Pak Erick Thohir, yaitu Pak Lanyala Mataliti. Saya kira tidak perlu panjang lebar saya menjelaskan Pak Lanyala. Track recordnya sudah jelas. Beliau pernah
menjabat Ketua Umum PSSI dan bagaimana kondisi PSSI saat itu ketika dijabat oleh Pak Lanyala. Beliau juga di luar urusan sepak bola, track recordnya juga bagi saya tidak bagus. Kenapa? Beliau sempat tersandung kasus korupsi beberapa waktu lalu. Dan apakah yakin ketika Pak Lanyala kembali terpilih, sepak bola kita akan bersih? Sekarang PSSI sedang berada di fase di mana PSSI itu menjadi sorotan semua kalangan. Tapi nampaknya sorotan dari berbagai macam kalangan itu tidak bisa membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor yang menggerogoti. Kenapa? Karena PSSI tetap berlindung di balik statuta yang mereka anggap sebagai kitab suci, tetapi mereka juga langgar. Kenapa? Karena pemilihan atau penunjukan KP, komite pemilihan, sudah melanggar statuta PSSI. Seharusnya KP tidak boleh dijabat oleh orang yang tidak netral. Tapi malahan KP saat ini dijabat oleh Ketua Asprof PSSI yang juga secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon Ketua Umum PSSI. Ya, beginilah kondisi sepak bola kita. Saya harap kita semua bisa bersabar akan hal ini. Tetapi kalau kesabaran sudah habis, saya rasa bubarkan saja PSSI. Tidak perlu lagi ada PSSI. Meskipun kita nantinya di sanksi FIFA, kalau terus-terus begini, untuk apa kita ada? Lebih baik bubarkan PSSI, jangan takut sanksi FIFA, tidak usah ada PSSI, tidak usah ikut agenda FIFA, bentuk PSSI baru, yang penting kompetisi di nasional berjalan, meskipun kita disanksi FIFA, saya rasa itu lebih baik dibandingkan kita tetap memelihara PSSI yang di dalamnya hanya ada mafia-mafia lapar yang sama sekali tidak pernah mementingkan perkembangan sepak bola nasional. Tapi bagi mereka yang penting adalah uang, keuntungan, entah bagaimanapun caranya, bekerja sama dengan mafia pengaturan skor atau mafia judi. Faktanya pengurus PSSI kita selama ini seperti itu. Terima kasih.